katakan amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami telah sampai di rumah-Mu pada ibadah kami sesi yang kedua di gereja kami GBI Alam Hotel. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna pada sepanjang jalan kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke tempat-Mu Tuhan dengan satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan nanti oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ramad Sidabalok Tuhan. Biar kiranya firman yang ditaburkan bagi kami tumbuh menjadi berakar di hati kami Tuhan, menjadi rema dan menambah wawasan bagi kami yang kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Syahaan. Kiranya hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan beliau sehingga dapat mengembalakan kami dengan baik dan benar ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, kota Medan. Kami berdoa untuk kota ini Tuhan, biar damai sejahtera-Mu senantiasa berada pada kota kami ini Tuhan. Sebab Engkau berfirman, berdoalah bagi kota di mana kamu tinggal, maka sejahtera akan ditambahkan di kota itu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa dan memberkati kota Medan. Diberkatilah kota Medan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan tanah air kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan kiranya sejahtera juga Engkau limpahkan pada bangsa kami, sehingga dari Sabang sampai Merauke terpeliharalah bangsa kami, terhindarkan dari perpecahan dan kiranya beroleh kasih karunia yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Bapa. Engkau pemilik kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Yes. Kasih setiamu Bapa, itu yang menghidupkan kami Tuhan. Oh sebab aku ini Tuhan, kami pertahankan hidup, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari lebih lagi katakan, sebab aku ini Tuhan, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini Tuhan, sebab aku
Tuhan kami persembahkan bagimu Bapa. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berbangkit berdiri, katakan ku persembahkan. Jemaat Tuhan mengangkat suaramu. Kita angkat sembah kita bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik hanya bagi untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan, biar semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan ku persembahkan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kami memberikan hidup kami Bapa sebagai persembahan, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu Bapa, jadi harum bagi-Mu Bapa. Mari lebih lagi katakan, kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan disenangkan atas apa yang kami berikan Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kita yang bersuka cita pada siang hari ini, boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami? Puji nama Tuhan, ada 2 jiwa. Biarlah kiranya di minggu ke depan kita semua tetap setia, amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirimu tetap setia. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Bersuka cita pada siang hari ini saudara-saudaraku. Kita dipertemukan oleh karena kasih Tuhan, amin. Mari angkat suara yang terbaik, kita nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membawa doa kita. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat syukurmu, katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat suara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, glory, 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 haleluya. Inaya, naya, 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 nana, masandi, haleluya. 哦， 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 哦，
Haleluya. Engkau mengenal setiap kami ya Allah. Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Bagi kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau penolong bagi kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bisa kasih senyum kiri kanannya? Haleluya. Tidak apa-apa, ini karena sudah tanggal-tanggal akhir. Agak susah senyumnya, gak apa-apa ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita, Kisah 16 ayat 31. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kisah 16:31. Kita baca sama-sama. Yuk, Kisah 16 ayat 31. Yuk kita akan baca 1, 2, 3 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin. Nah, karena tema bulanan kita adalah berbicara tentang peran Roh Kudus dalam keluarga, maka subtema kita adalah tanggung jawab keluarga dalam penginjilan. Saya ulangi lagi, subtema kita di gelombang kedua ini adalah tanggung jawab keluarga dalam penginjilan. Nah, kita paling suka membaca ayat ini dan ini kita simpan di dalam hati kita. Dan maaf, ada salahnya kita. Ayat ini saya baca sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Kadang-kadang kita pegang ayat ini, kita klaim kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, engkau berjanji satu orang selamat, seisi keluarga selamat. Iya, itu firman Tuhan. Tapi maaf Pak Bu, itu enggak terjadi otomatis. Nah, disinilah kesalahan daripada kita orang-orang percaya menganggap apa yang dituliskan ini adalah sesuatu yang secara otomatis terjadi. Enggak. Saya Oktober 86 terima Yesus. Oktober 87 dibaptis Roh Kudus. Oktober 88 baru dibaptis selam, ditenggelamkan. Ya. Tetapi saya terlibat pelayanan. Waktu saya bertobat Oktober 86 saya terlibat pelayanan. Karena itu di kampus USU. Nah, pelayanan itu tidak hanya bicara mimbar begini. Waktu itu kita bersihkan kursi kalau mau ibadah Jumat. Sebarkan undangan. Ya, sampai satu persatu kita di-upgrade. Nah, kita terlibat dalam pelayanan. Dan saya adalah buah sulung dari keluarga saya bertobat. Orang tua saya itu Protestan dan kami 5 bersaudara. Jadi kami 7 ya. Saya orang pertama percaya terima Yesus. Latar belakang hidup kami adalah kami taat beribadah. Dari sejak kecil sudah sekolah minggu lah. Dan tidak ada satupun yang tidak mengenal kami di tebing gereja KBP Jalan Kartini. Karena kami punya bangku yang tidak pernah kami tinggalkan. Itu bangku panjang. Jadi 7 satu bangku itu. Kalau enggak gereja kami kosong lah itu. Dan paling jarang. Terus tahu ini keluarga, bangku keluarga Sidabalo. Seperti itu. Kan biasa kita kalau di gereja itu kan di situ aja kita enggak pernah pindah-pindah. Yang enggak bisa kita bawa ke rumah bangku itu. Jarang kita pindah di belakang atau depan, jarang itu situ. Nah, bayangkan kita dididik sekolah minggu. Iya. Kalau enggak sekolah minggu, itu maaf kita di lidi. Pukul pakai lidi. Ya, jadi hampir nggak pernah sekolah minggu, tidak sekolah minggu, terus sekolah minggu.
Tapi saya mau beritahu, sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMU saya pegang perdukunan. Karena opung kami dukun dari bapak. Tapi orang tua saya tidak mau karena pola pikirnya kan udah bagus. Namanya sudah kuliahan, ya tidak mau. Tapi ada 2 dukun di tebing tinggi. Itu satu orang kita Jawa, satu orang kita Keling. Itu buka praktek rumah kami, bukan kami. Tapi dia buka praktek. Nah, 6 tahun saya ada di sana. Nah karena tiap hari begitu ya tahu saya ngerjakannya. Kalau saya tidak suka, dia Pak Sianipar dari rumah saya belah jeruk purut, saya belah 2, saya ambil jarum, sakit-sakit Bapak. Jadi udah terbiasa dengan kehidupan yang begitu. Dan jangan, kalau saya kasih pesan, janganlah ikut dalam hal perdukunan. Hanya 2 gendangnya. Saya sudah bilang tadi malam, waktu seminar yang pertama jelas. Ada keluarga yang pasti ya rumah tangganya hancur. Yang kedua, ada anak yang masih kecil meninggal. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Lalu saya kuliah di Pertanian USU. Dan waktu KKR Pertanian USU Oktober, saya terima Yesus. Seperti anak kecil waktu tantang di Pertanian USU itu ada KKR, saya ditantang pengkhotbah. Ayo siapa yang mau bertobat, terima Yesus. Saya seperti anak kecil lari ke depan dan nangis. Dan saya tidak lupa lagu yang waktu itu saya nyanyikan. Kristena HP Hutono dalan magowani. Maaf kita ngaku Kristen, tapi maaf berdukun iya, maaf minum iya, judi iya, tapi masih ngaku-ngaku Kristen lagi. Itu lagu yang saya tidak pernah lupa, itu saya simpan dalam hati saya. Dan saya bilang, sayalah itu Tuhan. Kita Kristen, tapi jalan-jalan kita menuju kebinasaan. Sampai waktu KKR saya bertobat, saya buat sulung. Dan maaf, tidak otomatis ayat itu kakak saya, abang saya, orang tua saya bertobat. Enggak. Saya bayar harga. Apa yang saya lakukan? Saya doa buat keluarga saya. Kakak saya di atas saya bertobat, lalu kakak saya paling besar, lalu abang saya, kakak saya nomor 3. Satu-satu persatu bertobat. Dan untuk orang tua saya. Nah pertama saya di jamaah Tuhan. Ini kan kita punya spirit yang luar biasa semangat. Saya ngomong sama orang tua saya, mama harus lahirkan baru, bapak harus lahirkan baru. Nah sesat doh. Ya, sesat kau katanya gitu. Karena cara saya menyampaikannya masih menggebu-gebu, tanpa pengertian, tanpa hikmat. Sesatnya kau. Iya, hati-hati mama sama bapak hati dibal dari gereja. Gara-gara kau. Itu istilahnya dulu dibal, diumumkan saudaraku. 13 tahun saya berdoa buat mama bapak saya. Satu kali saya pulang rumah, ya di tebing tinggi rumahnya. Lalu dia masih ada di teras, dia panggil, sini dulu. Dulu kau pernah cerita terima-terima Yesus, apa itu? Terangkan dulu sama kami. Dalam hati saya tumben, saya ambil kursi depan dia, saya terangkan dari bagaimana manusia berusaha berapa. Lalu mereka berdoa, bisa kamu doakan, kami terima Yesus. Itu luar biasa sukacita saya. Gak lama bapak saya meninggal, lalu mama saya sampai umur 80 tahun baru meninggal. Artinya seisi keluarga itu selamatkan. Tidak otomatis Pak, Bu. Ya bolehlah klaim-klaim. Ayat kisah 16 tadi itu bolehlah saudara pegang. Tapi ada bagian kita. Kisah dari kisah para rasul 16 ini ayat yang ke-31 ini adalah satu kisah. Yang awalnya dimulai daripada ketika Tuhan itu ada di Filipi. Ya, anak-anak para rasul ya ada di satu kota Filipi. Lalu ketika mereka berjalan di sana, mereka ada di tepi sungai, satu sungai, di sana temukan tempat sembahyang. Lalu mereka mulai bercakap-cakap dengan perempuan-perempuan di sana. Ketika mereka bercakap-cakap dengan perempuan sana, ada yang namanya Lydia. Lydia ini tukang kain ya. Pada waktu itu Tuhan bukakan hatinya, akhirnya dia bertobat, dibaptis salah satu keluarga. Oke, lanjut daripada itu, waktu mereka berulang lagi datang ke sana, ada seorang perempuan yang ada roh tenungnya. Dan dia selalu diikuti oleh banyak orang. Dan dari perempuan ini ada tuannya, ada bosnya yang dapat keuntungan besar dengan tenungan daripada si perempuan ini. Nah satu ketika waktu Paulus sama Silas ada di sana para rasul, maka dia ikut dari belakang, dia ngomong ini adalah kuasa dari tempat yang tinggi, ribut terganggu.
Lalu diusirlah roh tenungnya bertobat. Nah waktu bertobat perempuan yang punya roh tenung ini, maka tuan-tuan, ya bos daripada yang punya tenung ini tidak punya penghasilan lagi. Ditangkaplah Paulus Silas dimasukkan penjara. Dan ditempatkan di tengah-tengah, itu dirantai, dipasung. Malamnya Paulus Silas kan memuji menyembah Tuhan. Lalu apa yang dicatat di dalam kisah 16 ini, maka gempa. Artinya itu mulai pintu-pintu terbuka, bahkan belenggu mereka terlepas. Ketakutanlah kepala penjara ini. Dia pikir keluarlah semuanya ini yang narapidananya. Waktu dia mau ngambil keputusan bunuh diri, lalu Paulus datang, jangan kami masih ada di sini. Itu udah terbuka semua pintu-pintu selnya. Lalu karena ketakutannya kepala penjara dia tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu mereka menjelaskan tentang Yesus. Bertobatlah dia. Maka muncullah sekali lagi kisah 16 ayat 31. Jawab mereka. Waktu ditanya apa yang harus aku lakukan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulangi. Ini tidak otomatis. Oke, saya masuk kepada satu yang lebih alkitabiah ya. Nah, mari kita baca Wahyu 5 ayat 9. Saya rindu ketika saudara dengar firman ini, maka saudara memiliki satu tanggung jawab di dalam penginjilan, khususnya di tengah-tengah keluarga. Sayang kali kita yang sudah bertobat melayani ini. Di luar sana kita bisa maaf, khotbah, melayani. Tapi kadang-kadang kita ditolak di rumah kita sendiri. Kenapa? Karena style kita beda. Kita punya style di sana seperti kita maaf kudus sekali, di rumah ketahuan aslinya. Banyak orang bilang, percuma ya kau pendeta, percuma ya kau melayani. Sarupa doh, gak jauh beda sama kami. Nah itulah yang membuat mentah anggota keluarga kita untuk ikut Tuhan. Oke, yuk kita baca sama-sama ayat ini, dasar pegangan kita ya. Yuk 1, 2, 3 ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Satu kali Yohanes ini murid Yesus kan dibawa dalam alam roh ke surga. Maka dia melihat ya, ada satu ada satu gulungan kitab. Di mana dia kepingin untuk gulungan kitab dibuka. Tetapi malaikat berkata tidak ada yang membukanya. Nangis Yohanes ini. Loh, kalau nggak ada yang membukanya bagaimana kita tahu isinya? Lalu inilah kalimat itu. Ya, jangan engkau menangis karena anak domba Allah, dia yang bisa membuka. Nah dikatakan dia ini karena Yesus telah disembelih. Yesus mati, darahnya tertumpah bagi kita untuk membeli. Membeli kata di sana adalah menebus. Kalau menebus berapa banyak yang tahu apa pegadaian? Ada ya? Saya angkat tangan karena saya pernah menggadaikan sesuatu dan saya tebus. Ya. Nah pegadaian itu motonya apa? Menyelesaikan masalah tanpa kalau kita bayar. Kalau nggak bayar tambah masalah kan begitu ya. Dari bunga ke bunga ke bunga sampai bunganya bunga besar. Saudaraku. Nah di pegadaian kalau saya itu misalnya katakan mobil saya masukkan ke pegadaian. Maka ada perjanjian saya dapat ambil uang katakan 20 juta saya perlu saya gadaikan. Buat perjanjian tiap bulan bunga sekian. Oke. Nah kewajiban saya adalah saya terus bayar. Kalau saya mau tebus, maka saya harus balikkan uang sama bunganya ke pegadaian. Baru suratnya itu dianggap tidak sah atau dikoyak, saya ambil mobil saya. Itulah pegadaian. Nah pada waktu saudara hidup di dunia, waktu zaman daripada Adam, Roma 5 ayat 22, semua manusia sudah berbuat dosa. Manusia, saudara saya disebut berdosa bukan karena melakukan dosa. Kita disebut berdosa karena nenek moyang kita itu sudah berdosa. Jadi itu diturunkan dosanya. Dan kedua kita berbuat dosa. Upah dosanya satu. Ya. Roma 6 ayat 3, maut kematian. Kenapa Allah kirim Yesus turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Mengambil rupa manusia, dia mati di kayu salib. Sebab dia mau ambil upah dosa itu. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, maka dengar saudara saya tetap masih hidup dalam dosa. Waktu Tuhan mati di kayu salib, maka dia ambil segala upah dosa itu. Dan secara yuridis ayat itu benar. Secara hukumnya benar. Waktu Yesus mati,
disembelih, darahnya tercurah. Maka segala apa? Segala suku, bahasa, kaum bangsa itu semua sudah dibayar Tuhan, sudah dibeli. Sekali lagi, lewat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika dia mati kayu salib, darahnya tercurah. Maka darah itu, kematian itu menebus setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Secara hukumnya semua orang sudah diselamatkan. Katakan amin. Secara hukum, yuridisnya. Tapi secara de facto, secara kenyataannya, banyak orang yang belum ditebus. Ya, sekali lagi, secara hukumnya kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah menebus setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai nanti zaman akhir. Artinya sampai dia datang kali kedua, semuanya sudah ditebus Tuhan Yesus. Secara yuridis, secara hukum. Tapi secara de facto, kenyataannya ada banyak orang belum bertobat. Ada banyak orang belum diselamatkan. Saya mau beritahu. Karena saya dulu di lapangan, saya lama di Sambo. Ya, saya latar belakang tidak terlalu baik ya. Jadi kalau saya bertobat enak saudaraku. Saya bisa bedakan yang jahat sama yang terang. Ya, tapi kalau dari dulu saudara baik-baik terus, baik-baik terus sampai sekarang baik-baik terus. Saudara diajak bertobat, pas saudara bilang baiknya aku, gak usah aku bertobat. Tapi kalau saudara jahat kali dulu diajak bertobat, saudara pasti bisa merasakan beda sekali kita sekarang ini. Beda. Saya kalau gak suka orang dulu karena saya belajar saya tumbuh. Nanti soal kedua masalahnya. Dari kecil saya begitu. Kalau dari kecil saya main layang-layang, ada kawan saya main layang, saya putus layang-layang saya ambil. Mintalah, pinjamlah, gak kasih. Saya tumbuh, pingsan dia saya main. Saudara bayangkan jahat sekali, jahat. Itulah saya. Jadi waktu saya bertobat, saya tidak bisa kalau tidak nangis. Karena saya tahu, sadar saya jahat sekali. Jadi pengorbanan Yesus terasa sekali sama saya. Dan satu persatu saya bisa diubah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cara Tuhan mengubah saya, Tuhan tempatkan lebih parah dari saya di samping saya. Bayangkan. Jangan pernah berpikir Tuhan mengubah saudara dengan ditempatkan orang-orang baik sekitar saudara. Kalau orang baik di sekitar saudara gak berubah saudara. Justru orang lebih parah dari saudara ditempatkan samping saudara. Sehingga saudara gini, parah kali rupanya aku dulu. Jahat kali aku dulu. Bisalah dia jahati kita yang sudah satu piring. Yang sudah bermain sama, yang kemana sama. Bisa kita dijahati. Sehingga kita sadar. Betul, untung kita bertobat. Kalau gak bertobat, sama kita seperti orang itu. Nah sekali lagi, kita perlu Yesus. Karena apa? Itulah yang menyelamatkan kita. Dan apa yang harus kita pikirkan? Dengar, saya mau beritahu, dengar ya. Semua pelacur itu ingin bertobat. Saudara jangan menganggap risih orang itu. Semua pemabuk itu ingin tobat itu. Semua perampok itu ingin tobat. Jangan hakimi. Kita selalu melihat kalau gereja-gereja ini selalu melihat gini, jahat kali kamu tuh, jahat kali kamu tuh. Maaf ya, Ferdy Sambo pun itu ingin bertobat. Kita kalau nonton TV berita diam, mati kau. Betul gak? Digantunglah kau, cepatlah digantung kau. Salah, engkau tidak punya compassion, engkau tidak punya belas kasihan. Salah, kalau orang udah melakukan kejahatan seperti itu. Contoh, kalau saudara lihat Nikita Mirjani tampil TV, apa pikiran saudara? Yang jahatan ini. Yang jahatan. Hati-hati. Dengar, dia pun rindu untuk diselamatkan. Ayo, mindsetnya ubah. Nih, siaran langsung. Gak pakai ini. Kita palakan. Salah. Kalau saudara begitu caranya gak akan banyak bertobat orang. Miliki compassion, belas kasihan. Saya mau beritahu kenapa saya bertobat. 6 tahun kami ada di perdukunan. Saya percaya banyak orang di kampung kami itu, di tebing itu yang doakan kami. Kalau gak ada yang doakan, belum tentu saya selamat waktu itu. Saya bisa bertobat karena ada orang yang berdoa untuk saya dan keluarga saya. Jadi mari kalau saudara lihat yang nakal-nakal, yang jahat-jahat seperti itu, doa, jangan hakimi dia. Saudara, contoh di Alkitab, siapa namanya? Saulus. Saudara, kalau kita ada pada zaman Saulus, saya pikir, saya percaya, kita termasuk orang-orang yang akan, memusuhi Saulus. Saulus itu adalah orang Ibrani asli. Dia murid Gamaliel, guru agama Yahudi yang terkenal. Dan dia tak melakukan hukum Taurat. Dari umur 8 tahun sudah disunat, semua Taurat dia lakukan. Tapi dalam satu waktu dia minta surat dari pemerintahan yang ada sah dari Roma untuk menangkapi orang-orang ikut jalan benar.
Termasuklah di situ Stefanus, di depan dia itu dirajam sampai mati. Dan dia tangkapi orang masuk penjara yang ikut Tuhan. Saya percaya kalau kita ada di situ pasti kita hakimi dia. Tapi dengar, waktu itu jemaat mula-mula itu mendoakan Saulus. Akhirnya dalam perjalanan ke Damsyik, maka Tuhan secara pribadi menyatakan diri, bertobatlah dia. Dan dirubah namanya jadi Paulus. Dan Alkitab kita perjanjian baru 2/3 ditulis oleh Paulus. Kalau kita melihat pelayanannya luar biasa. Dan saya selalu bayangkan begitu. Ini berarti Sambo dia bertobat nih, dipakai Tuhan. Nah si Anu ini dipakai Tuhan. Ubah mindsetnya. Tapi kalau saudara bersama-sama menghakimi orang, nggak ada yang bertobat Pak, nggak ada yang bertobat Bu. Sekali lagi pertobatan saya karena ada banyak orang. Di sekeliling saya ada gereja Pentakosta, ada gereja gak saya sebutlah, GKII ya. Yang doakan kami. Walaupun kami tidak tahu didoakan. Tapi saya yakin didoakan. Tuhan kami berdoa buat orang sekeliling kami. Buat itu rumah yang perdukunan tuh dalam nama Yesus bertobat. Kamilah buahnya. Nah mari. Semua orang mau bertobat. Sejahat-jahatnya orang mau bertobat. Tapi mari lihat gini. Di dunia ini apa yang terjadi di alam nyata itu dimulai di alam roh. Yuk prinsipnya ingat ya. Apa yang terjadi di alam nyata sehari-hari itu dimulai di sana, di alam roh. Di alam roh ada 2 kekuatan Pak Bu. Saya diizinkan ada. Dalam pelayanan pelepasan, dalam pelayanan seperti itu ada di sana. Ya, biasanya orang kalau sudah pernah ada hidup dalam perdukunan, kepekaan dia untuk itu lebih dari yang lain. Nah, di dalam alam roh ada 2 kekuatan. Satu, the kingdom of God, kerajaan Allah. Satu lagi, kerajaan iblis dunia ini. Nah, itu 2 kekuatan yang tarik menarik dalam diri seseorang. Oke, sini kamu. Sini. Kamu mau dipoto, sini. Oke, ya. Sini. Pak Syanipar maju. Ya, biar ngerti ya, saya harus praktek. Jangan lemas, kuatkan badanmu. Sini, yuk. Oke. Sekarang, yuk tarik tangannya sana, Pak. Umpamanya saya dari kerajaan Allah, Bapak dari kerajaan? Nggak ngaku loh. Oke, saya sekarang tarik ini. Siapa namamu? Lukas. Loh, kapan jadi Matius? Oke, ya. Sekarang saya dari kerajaan Allah, saya tarik. Tarik Pak, jangan ngadep sana, ngadep sini lah nariknya. Itu namanya upacara kalau gitu ya. Maksudnya ngadep si siapa namanya? Lukas. Ya ngadep Lukas Pak nariknya. 2 tangan Pak, 2 tangan. Nah, supaya saudara ngerti, di alam roh 2 kekuatan. Satu kekuatan kerajaan Allah, satu kekuatan iblis atau dunia. Ini tarik menarik ini. Satu sisi, longgarkan sedikit Pak. Nah, dia mau ke gereja. Dia mau bertobat. Sisi yang lain tarik lagi Pak. Nah, tarik lagi. Dengar, life is choice. Hidup ini pilihan. Tergantung kamu, Lukas. Tarik lagi, tarik sana lagi. Hidup di dunia ini begini. Oke, silakan duduk. Ya, makasih Pak Syanipar, Lukas. Nanti datangi gembala ya. Oke ya, sekali lagi. Jadi saudara gini, hidup ini bukan ditentukan yang lahiriah, ditentukan di alam roh. Dari kerajaan Allah, Tuhan jelas merindukan semua orang diselamatkan. Tapi maaf, dari kerajaan iblis enggak. Kalau bisa ikut dia masuk neraka semua. Jadi hidup ini tarik menarik. Maka jangan heran kadang-kadang orang yang belum bertobat, bahkan yang sudah bertobat pun, kadang-kadang kok mereng dia kembali ke kehidupan lama. Loh. Kita heran gini. Melayani WL pula itu WL. Masa gitu WL? Bukan kamu kan. Yang di sana itunya. Masa gitu WL maki-maki. Turun mimbar maki-maki. Mamanya pun dimaki. Masya Allah. Gimana nih? Maaf, ditarik oleh kerajaan iblis. Kerajaan dunia ini. Sesungguhnya tidak ada orang yang mau mati. Mau binasa. Semua orang mau selamatkan. Tapi dengar, posisi orang itu adalah posisi di mana di dunia ini tidak bisa tidak. Ada yang menarik dari kerajaan Allah, ada yang menarik dari kerajaan dunia. Life is choice. Hidup itu pilihan. Nah, masalahnya bagaimana supaya orang ini si Lukas tadi selamatkan. Kita baca ya. 1 Timotius pasal yang kedua. Saya mulai masuk ya. Wais, udah habis waktunya. Ya, ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat pertama. Saya baca ya. Ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Timotius seorang gembala dan penginjil. Pertama-tama aku menasihatkan
Paulus bilang kepada Timotius, naikkanlah permohonan, doa siapa dan ucapan syukur untuk semua orang. 2, Dik. Ayo. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan kehormatan. Ayat 3. Perhatikan. Waktu Paulus nasihati Timotius, maka dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Kenapa? Sama-sama ayat 4 kita baca. 1, 2, 3 ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengar. Ya. Tuhan mau, kehendak Tuhan semua orang diselamatkan. Bagaimana caranya supaya semua orang diselamatkan? Yang pertama Pak, doa. Engkau tidak bisa anggota keluargamu, seisi rumahmu diselamatkan kalau engkau tidak pernah berdoa buat dia. Itu impossible, itu mimpi. Harus kita tabur dengan doa, doa terus, doa terus, doa terus, doa terus. Tuhan, aku rindu kakakku yang diselamatkan. Aku rindu layakku diselamatkan. Aku rindu mertuaku diselamatkan. Kalau saudara saja masih bertengkar sama mertuamu, bagaimana diselamatkan? Gak akan pernah, malah maaf diejek. Akak gereja pertopak-topak. Wih, hanya tahu firman tak ada kehidupan tak benar. Maaf, mertua saudara bilang begitu. Apa? Panditawon, asing don. So na toho imana na benar. Akan asing salah sudah. Nah karena salah cara pandangnya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan supaya semua orang selamatkan? Ayat 4 tadi, Tuhan kehendaki semua orang selamatkan. Tapi apa yang kita lakukan? Doa. Dan cara doanya beda. Jangan bilang gini, Tuhan janjimu kan semua seisi keluarga selamatkan. Itu mamaku, Tuhan, bapakku, Tuhan selamatkanlah. Maaf ya. Bagi saya itu penghinaan. Jangan Lukas, yang satu lagi. Cepat deh, udah mau selesai. Itu udah dibuka-buka pintu. Oke. Nah, kamu ngadap sana. Saya agak jauh lah ya. Oke, ini asisten rumah tangga saya, contoh. Ya, kan nggak boleh dibilang lagi pembantu rumah tangga, kan penghinaan tuh. ART, asisten rumah tangga. Oke. Lalu saya bilang gini sama dia. Kami mau pergi ya. Diem. Siapa namamu? Angel, kami mau pergi ya sekeluarga. Kamu tinggal di rumah. Nah, 2 hari kan pulang. Bersihkan itu kamar mandi, bersihkan halaman, itu rumput-rumput cabuti. Nah, semua kain gosok, bla 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 bla. Lalu dia jawab gini, Pak gantian lah Pak, Bapak yang bersihkannya. Kayak mana, mau diapain nih? Mau diapain? Dipecatlah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kan saya tuannya, istri saya nyonya, dia kan ART. Kan dia kerja di rumah, kita perintahkan kami mau 2 hari keluar kota. Tolong 2 hari ini kamu bersihkan itu seluruh kamar mandi, semuanya itu rumput-rumput ini semuanya orden, kamu cuci bla bla semuanya gitu. Lalu enak kali dia santai. Kenapa kalau sekali-sekali ibu sama bapak ngerjakannya? Untuk saudara diapain dia? Dah turun pecat. Maaf ya, Tuhan kan bilang begini. Yuk Matius 24 ayat yang ke-19. Ini yang salah konsep kita. Kan lucu ya. 24 ayat 19. Karena itu apa? Pergilah kan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah yang disuruh pergi. Yang disuruh untuk memberitakan Injil kisah 1 ayat 8. Siapa? Jadi kenapa saudara suruh Tuhan? Tuhan selamatkanlah mamaku. Loh kok saudara suruh Tuhanmu? Kan Tuhan nyuruh saudara pergi. Tuhan suruh saudara berdoa, kok saudara minta Tuhan selamatkanlah. Mau nangis banyak pun saudara gak akan terjadi apa-apa. Karena pengertian saudara salah. Seisi satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Tuhan jelas 1 Timotius 2 tadi. Menghendaki semua supaya semua orang diselamatkan. Tapi bagian kita apa? Doa. Kalau saudara tidak berdoa, tidak ada keselamatan di keluarga saudara. Kalau saudara tidak berdoa, tidak ada keselamatan di sekeliling rumah saudara. Engkau harus berdoa. Dan kalau berdoa gayanya beda. Judas 1 ayat 23. Ikuti ini ya. Saya mengerti ini, saya lakukan. Jadi maaf, tadi kita cerita, maka orang-orang yang ada di kota sana, saya selalu bilang, Tuhan aku tarik, aku rampas jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Masuk ke dalam gereja Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan mereka yang tidak digembalakan dengan baik. Tuhan aku berdoa pindah ke gereja ini. Jadi sana yang masuk gereja kita yang gak digembalakan dengan baik. Ya.
Karena maaf, kenyataan banyak gereja yang tidak menggembalkan dengan baik. Yuk kita baca sama-sama. Hanya kalimatnya saja. 1, 2, 3 ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Jadi saudara nggak bisa doanya gini. Tuhan kasihanlah Tuhan. Tolonglah Tuhan tolong selamatkan. Enggak ada itu. Rampas, bukan Tuhan yang nggak mau selamatkan dia. Kan udah jelas ada dua kekuatan. Rampas, rebut. Aku tarik dia. Sebutkan namanya. Ya contoh misalnya Pak Sianipar. Aku rebut Pak Sianipar. Dalam nama Yesus. Aku tarik, aku rampas dari api. Dari jalan menuju kebinasaan. Aku tarik dalam nama Yesus. Masuk dalam kerjaan Allah. Begitu gaya doanya. Amin. Jangan bilang gini, kalau Tuhan berkehendak selamat dia. Kalau Tuhan gak berkehendak tak selamat dia. Enggak ada gaya doa begitu. Kan Tuhan sudah merindukan, mengendaki supaya semua orang iya, cara kita doa rampas. Tahu saudara tahu rampas? Merampas, merampok sama mencuri beda. Sini deh, bawa handphonemu. Handphone. Datang kemari. Oke, saudara tahu arti merampas? Kalau mencuri adalah mengambil barang orang yang tidak diketahui orangnya. Itu mencuri. Jadi misalnya terletak di sini. Dia nggak tahu dia terletak ini. Saya bawa pulang. Itu mencuri. Merampok, saudara tahu bagaimana merampok? Pegang. Artinya dia tahu ada yang mengambil. Dirampok adalah mengambil milik orang di depan orangnya. Itu rampok. Belum pernah kena rampok? Saya sudah pernah, tapi roh saya dirampok. Jiwa saya dirampok. Ada orang yang berdoa untuk saya rampas, saya rampok. Ramot dari api neraka dalam nama itu, maka saya bertobat. Jadi jangan gini, kalau merampok itu enggak gini, minta Allah. Minta. Jangan ngomong gitu terhadap minta Allah, kasih minta Allah. Itu meminta, mencuri aja ini maaf tidak tahu orang yang merampok di depannya tapi kita rampas. Lihat ada dua kekuatan, makasih. Ada dua kekuatan. Tadi kan pihak dunia atau pihak iblis kan menguasai orang itu. Kita rampok, kita rampas terang-terangan. Iya, aku rampas. Bersama dengan Tuhan kita rampas. Begitu pola pikirnya. Jadi kalau saudara nggak lakukan tuh, maaf ya, abang, kakak, tetangga, mertua saudara makin lama makin menjengkelkan. Nggak bertobat, iya. Karena saudara salah berdoa. Tuhan selamatkanlah. Bagi saya, maaf ya, bagi saya kurang ajar itu. Tuhan yang suruh kita pergi, berdoa, merampas jiwa-jiwa. Tuhan suruh kita pergi beritakan Injil. Kok kita suruh Tuhan lagi? Doanya bukan rohani. Kalau Tuhan mau mertuaku selamat, pasti selamat. Tapi kalau Tuhan gak mau binasa, biarlah. Salah itu doa. Engkau sedang maaf, sedang tanpa saudara sadari, memang engkau tidak suka sama mertuamu. Salah itu. Rampas, rebut. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ku tarik, ku rampas. Ku katakan masuk dalam kerajaan Allah. Memang tidak langsung nyata dia besoknya bertobat. Tapi di alam roh sudah terjadi sesuatu. Ya mulai agak berubah lah mertua kita ini. Ya sudah mulai berubah. Yang gak suka doa mulai doa. Yang kalau kita datang mukanya maaf 88. Setelah kita datang ya kita doakan mulai 00. Ya bulat mukanya. Kalau enggak 88 bersegi-segi. Iya, mulai songon asing. Lain pa mamamu. Mamamu pula bilang gitu. Lain pa inang ngasing be inang. Songon ramah. Itu mulai gejala-gejala. Udah mulai tanda-tanda. Terus rebut. Aku berdoa dalam nama aku rampas mertuaku ini. Aku berkata masuk dalam kerajaan Allah. Terus satu ketika engkau tinggal agak melihat. Amang dibilang sama suami saudara. Inang permain. Bawalah aku ke gereja GBI yang ada di alam hotel itu. Nah, saudara kan heran, Roh Kudus dari mana ini? Enggak usah heran. Itu karena doa saudara, sudah saudara rampas bertobatlah dia. Amin. Bisa beri tepuk tangan. Jadi kita mau orang tua kita bertobat, keluarga kita bertobat, tetangga kita bertobat, yang pakai panjang begini juga mau bertobat, tapi kita musuhi. Malah kita hakimi. Ya Tuhan, kan saudara pernah gini, kenapa lah Tuhan yang baik-baik ini cepat mati? Ini kawan ini lama kali matinya. Pernah? Pernah ya? Nah, Pengkhotbah 8 ayat 12. Kalau saudara masih pernah ngomong ini baca ayat nih. Kalau saudara masih ngomong itu berarti saudara betul-betul belum digembalakan. Pengkhotbah 8:12. Saya baca ya. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama. Ini ayatnya. Kan kita sering sekali kan ada orang meninggal yang baik.
kenapa lah Tuhan yang baik ini meninggal? Itu yang di samping rumahnya itu yang lebih parah nggak meninggal. Ini ayatnya. Karena Tuhan itu tidak seperti saudara. Tuhan itu menginginkan pertobatan orang-orang berdosa. Kenapa diberikan orang jahat umur panjang? Supaya bertobat dia. Kalau kita kan jahat, matilah sekarang. Yang baik, panjangkan umurnya. Enggak begitu Tuhan berpikir. Kalau sudah baik, sudah terima Yesus, biar dia kembali ke sisi Tuhan, ke sisi Allah. Kembali di sana. Yang kalau jahatnya doakan terus, Tuhan aku berdoa, jamah Tuhan, bertobat dalam, aku rebut. Lalu kalau dia bertobat, jangan saudara ngomong gini, bisa juga dia bertobat. Gimana dengan saudara, kenapa saudara bisa bertobat? Kan sama-sama dari Tuhan. Pernah saudara bilang gitu, bisa juga dia bertobat. Jahat kali lah dulu, jahat kali lah itu. Itulah yang di kampung kami, tukang gosip nomor 1. Hati-hati kalau saudara ngomong itu berarti engkau tidak memiliki hatinya Tuhan. Kalau engkau memiliki hati yang Tuhan, sejahat apapun orang, di sini confession, kasihan. Ayo cek nanti diri saudara ya. Maaf kalau daging kita berkata, ini payah nih daging nih, diajak kompromi. Ya kadang-kadang kita selalu daging ini selalu berlawan dan tetap berlawan sama Tuhan. Tapi kalau hati kita ini, kita berkata Tuhan, selamatkan dia. Ingat, bukan ini ayat yang tadi. Rampas, Yudas 1 ayat 3. Saya tutup dengan ini yang terakhir. Yuk. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk, ini ya, Roma pasal yang 10 ayat 9. Atau lompat aja ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Yuk, saya sama-sama kita baca ini ya. Ini perlu ada 6 orang. Yuk, 3 mari. Karena kita udah mau selesai. Ya, kasih senyum lah. Ya Pak Sianipar. 4, 5. Ini jangan. Ya. 1 orang relawan. Ya. Siapa sini relawan? Yang anak muda, yang tua pun jadilah. Samanya tuanya kita. Oke, sini Dek, sini. Oke, kamu ngadap sana. Ikut. WL kita ikut kemari di belakangnya. Ngadap sana. Yuk, ngadap sana. Oke. Yuk, saya mau kasih apa ya? Dari ayat itu ya. Oke, lihat prosesnya supaya saudara nggak terkejut-kejut. Ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Ini kita sebut namanya selamat, diselamatkan. Bagaimana diselamatkan ayat ini? Ini namanya berseru. Lanjut ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya? Ini percaya. Jangan lupa namamu ya. Percaya, berseru, selamatkan. Oke, lanjut. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Ini mendengar. Oke, lanjut. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang beritakan? Ini pemberita. Yang terakhir, ayat 15 diikut. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Ini diutus. Kayak permainan, tapi saya bilang enggak. Taruh di hati saudara. Diutus untuk memberitakan. Memberitakan supaya apa? Mendengar. Mendengar supaya percaya. Percaya supaya berseru. Berseru supaya selamatkan. Dengar, ini urutannya. Jadi maaf, clear. Ya, oke. Saya tanya saudara, nama saudara siapa? Oke, atau saudara saya tanya saudara ya. Oke, kau siapa namamu? Namamu? Nama Bapak? Oke, sini. Dek, mari. Kamu mundur. Sini kau Dek, WL sini. Oke, saya mau tanya saudara. Ya. Ini siapa tadi namanya? Ini? Ikut. Ayo, siapa? Oke. Ini Pak Sianipar? Jangan bilang. Hah? Ya, saya sengaja rocker tempatnya supaya saudara agak bingung juga sedikit. Ya. Ini tadi diselamatkan. Ini berseru. Ini mendengar. Ini memberitakan. Ini diutus. So simpel kan, balik ke semula. Yuk. Balik ke semula. Oke. Ya. Ya, inilah langkahnya supaya orang diselamatkan. Diselamatkan karena berseru. Gimana dia berseru? Karena percaya. Gimana dia percaya? Harus mendengar. Gimana mendengar? Harus ada yang memberitakan. Mana memberitakan? Harus ada yang diutus. Berbahagialah orang yang diutus. Itu Alkitab berkata. Jadi lihat prosesnya ini. Ujungnya tetap di sini kan. Kita mau semua keluarga kita. Kita mau semua orang sekeliling kita diselamatkan. Tetapi tidak otomatis. Lewat doa harus ada prosesnya. Harus dia apa?
berseru. Untuk berseru harus percaya. Untuk percaya harus mendengar. Untuk mendengar harus ada yang memberitakan. Yang ujungnya diutus. Pertanyaannya, siapa yang mau diutus? Kan kita hanya penonton saja kita ini. Kok bisa otomatis? Enggak bisa. Harus ada yang diutus memberitakan. Memberitakan supaya ada yang mendengar. Setelah dia mendengar, dia percaya. Setelah dia percaya, baru dia berseru. Kalau berseru kepada Yesus, janji Tuhan diselamatkan. Oke, bisa tepuk tangan bagi mereka. Silakan kembali. Yang singer tetap tinggal sini. Yo, so simple. Kalau saya urut-urutkan. Jadi jangan tiba-tiba Tuhan kok enggak selamat. Enggak lah, harus ada yang diutus. Mungkin saudara yang diutus ke tempat itu. Atau ada orang lain, doalah. Setelah diutus maka ada yang memberitakan. Memberitakan apa? Tentang keselamatan. Setelah diberitakan pasti ada yang mendengar. Mungkin dia ada situ 1000 orang. Tapi yang mendengar hanya 10 orang, gak apa-apa. Yang mendengar itulah yang akan percaya. Kalau dia percaya dia pasti berseru. Nah kalau orang berseru kepada Tuhan dia diselamatkan. Selesai. Dan khotbah selesai. Kita bangkit berdiri. So simple kalau saya begitu. Jadi jangan gini, Tuhan janjimu satu orang selamat, saya suruh selamatkan. Maaf, itu kayak anak kecil. Ya, ayo rampas dia. Waktu engkau berdoa tentang jiwa-jiwa itu Tuhan lembutkan hatinya. Tinggal tunggu waktunya. Tapi kalau engkau tidak doakan, makin keras dia. Kenapa makin keras? Karena kuasa dunia ini menipu dia. Saya heran kalau ada orang pelayanan, izin gini, Pak Gembala izinlah 2 bulan gak melayani. Loh, saya berpikir, agak keras saya berpikir, sekarang siapa tuannya? Siapa yang Allahnya? Kenapa kita izin pelayanan? Hati-hati, jangan-jangan nanti diizinkan untuk kembali ke pangkuan Bapa. Kalau ada orang izin pelayanan, saya nggak masuk akal saya izin orang izin pelayanan. Kecuali dia pindah tugas, kecuali dia bersalin, maaf ya, hamil. Tapi kalau saudara sehat-sehat aja, saya izin pelayanan lah 2 bulan ini. Jadi Bapak gereja juga, gereja tapi nggak melayani. Saya bilang ini orang yang maaf nggak diajar Pak. Kalau diajar nggak ada istilah izin pelayanan. Karena maaf, engkau sebagai ibu rumah tangga pun di rumah melayani suami anak-anak itu pelayanan. Katakan amin. Engkau anak, engkau hormat pada orang tuamu, engkau sekolah bagus, itu pelayanan. Pelayanan nggak hanya di mimbar ini, pelayanan nggak hanya di 4 tembok ini. Ketika engkau memperhatikan orang lain, ketika engkau mengajak orang saja ke gereja, itu pelayanan. Jadi pelayanan gak hanya di mimbar ini. Terlalu picik, terlalu sempit kalau kita anggap pelayanan di mimbar ini. Minggu depan bawa 1 orang ke gereja ini. Itu pelayanan. Amin. Bawa aja. Saya dulu waktu mahasiswa, cara saya mengajak orang untuk melayani. Jangan terlalu rohani. Saya gak terlalu rohani. Maaf ya. Saya dengan status anak kos, rumah opung saya. Saya ajak 1 orang yang sama kos saya, makan. Sampai dia heran, dah kias om. Gak pernah kau ajak makan. Makan. Waktu makan saya yang bayar. Oke, tapi tempat makannya jangan yang mahal-mahal. Gak ada uang kita kan. Standar lah makan. Minggu depannya saya ajak lagi dia makan. Makin bingung dia. Loh, apa ini maksudnya Mod? Enggak, makan aja. Udah lama aku gak ngajak makan. Sampai berulang-ulang hampir 4-6 kali. Terakhir kali saya bilang gini, yuk gereja yuk. Susah dia jawab enggak. Saya waktu itu gereja masih CCA ya, yang bukan yang di Krakatau, masih yang ada di lampu Menara Sip, ya, Majestic itu kalau nggak salah. Udah susah dok. Dulu kalau saya gereja, nggak gereja kau, enggak, kirim salam sama Yesus, maaf ya, anak-anak kos saya, kalau saya gereja gitu, kirim salam mau sama Tuhan Yesus. Songol dia dong jual mau songol. Kita gereja dia nggak gereja, kirim salam sama Tuhan Yesus. Macam mana kirim salam karena sama Tuhan Yesus dia nggak gereja? Tapi cara saya ajak makan. Bingung dia. Saya ajak makan. Saya bayari terus. 6 kali. Waktu saya, yuk gereja yuk. Udah susah dia nolak. Udah susah. Gereja. Waktu saya bawa gereja dia bertobat di jamaah Tuhan. Selesai. Selanjutnya saya gak ajak lagi dia. Dia sendiri yang ke gereja. Yang lain lagi saya ajak. Teman kuliah saya. Saya ajak makan. Maaf sebatas saya mampu. Kalau bisanya dengan persahabatan dengan dunia orang lain bertobat. Kenapa gak kita lakukan? Kalau ada acara Natal di STM. Kalau saudara punya uang. Engkau tanggung semua biayanya. Supaya engkau diberikan kesempatan ngomong di STM itu. Begitu gaya saya. Kalau kita nggak punya uang, tak iterge kita. Pertemuan jam 5, jam 4 udah situ kita. Nggak iterge kita. Orang udah terlambat karena dia selalu nyumbang. Dia yang ditunggu. Tunggulah Amang Sibarani. Udah terlambat. Jam 5 pertemuan, jam tengah 6 lewat dia datang. Nah, kita mulailah. Dang rodope Amang Sibarani. Kita tunggulah.
Datang dia baru kita mulai. Amang si Barani ngomonglah. Kalau engkau memang berkati STM-mu, engkau diberi kesempatan ngomong. Tapi kalau engkau pun tidak bayar iuran tahunan, nggak dihargai saudara. Saya nggak bilang maaf ya harus dengan uang. Kalau engkau memang diberkati, maaf bayar uang untuk Natal semua kegiatan itu. Berapa juta? 10 juta. Bayar. Maka engkau akan diberikan kesempatan di STM untuk memberitakan Injil. Begitu. Tapi kalau nggak punya uang ya tunjukkan dengan kerelaan kebaikan saudara. Kalau tetangga saudara Kristen nggak mau gereja, berkati terus. Ada makanan berkati terus. Berkati terus sampai dia penasaran. Ada maksud naon. Yang sudah ada yang tanda-tandaku mau dipanggil, enggak terus berkati lagi, berkati. Sampai dia nyerah. Satu kali baru aja gereja kita, Eda. Gereja lah Eda. Ya, jangan bilang gini, 10 kali kok aku berkati, jangan. Gereja, ikut dia gereja, biarkan dia ketemu Tuhan, jangan campuri. Saya percaya kalau di gereja seperti ini, gampang orang ketemu Tuhan. Karena waktu diangkat doa pujian penyembahan, maka Tuhan hadir. Biar Tuhan jamah. Satu lagi, ya, ada satu pendeta udah meninggal, dia itu binaan saya, mentor saya di keluarga besar GBI Medan Pelajar. Dia di Deli Tua tinggal, preman betul, memang keluarga kaya raya. Istri anaknya udah luan bertobat. Kalau istri anaknya mau gereja, biasa gelombang 1 ADTI waktu itu. Diantarnya, siap diantarnya, pergi dia, nanti 2 jam lagi aku jemput. Oke, ya. Dia heran gini lihat, selama istrinya udah beribadah di sana, dia heran gini, kenapa istri ini kok, istri orang kaya juga, sama-sama orang kaya. Istriku ini kok udah berubah. Kalau dulu aku kasih uang belanja kurang, merepet itu. Dia cerita sama saya, karena saya mentornya. Ini kalau saya kasih uang kurang pun belanja, tetap senyum, makasih ya Pak. Anaknya dulu bandalnya bukan tanggung. Tetapi setelah beribadah, gereja, berubah. Gak pernah maksa bapaknya, minta Pak uang, gak pernah. Dia penasaran aja, kenapa berubah. Akhirnya sekian tahun, waktu dia belum ngantar masih di rumah, dia mandi. Minggu itu, Papa mau ikut gereja? Nggak mau aku ikut gereja kalian tuh, aneh katanya. Lalu dia mandi, pakaian bagus, naik mobil, diantar istri KDTI. Istri anaknya naik ke atas. Dia pura-pura pergi, tapi di mobil. Penasaran dia, naik dia ke atas. Ya, waktu dia naik ke atas, dia percis itu waktu penyembahan. Nah karena penyembahan para diaken pun sibuk nyembah. Sebenarnya kita nggak boleh masuk. Ya jemaat kalau tempat kita, waktu penyembahan. Dia masuk, dia duduk paling belakang. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu duduk dia paling belakang. Tuhan jamah dia. Tiba-tiba dia melihat dalam satu penglihatan, dalam bentuk video begitu cepat, bagaimana kehidupan jahatnya. Main perempuan, main judi, berzina, semua ditunjukkan dalam tempo hanya cepat, seperti video. Tiba-tiba dia seperti anak kecil, dia turun ke bawah, nangis. Tidak ada diaken yang mengapa dia, nangis dia. Dia bilang, di sini aku ketemu Tuhan. Sejak itu dia bertobat dan saya mentoring dia sampai dia pendeta. Berapa tahun yang lalu dia meninggal. Saya percaya di gereja kalau kita angkat doa pujian penyembahan, Tuhan hadir. Biarkan Tuhan yang bicara sama orang itu. Tugas kita bawa dia ke gereja. Itu aja tugas kita. Kalau saudara minggu depan bawa satu saja. Masalah bertobat tidak bertobat, yang penting bagian kita lakukan. Ayo, pasti Tuhan ketemu sama dia ketemu sama Tuhan, bertobat dia. Maka dia diselamatkan. Amin. Banyak orang berkata, Pak aku gak bisa memberitakan Injil, aku gak tahu apa-apa. Sudah kalau enggak tahu diam saja, bawa aja orang kemari. Engkau akan menuai, gereja ini akan menuai. Ayo. Kalau engkau rindu, banyak orang yang selamatkan. Itulah tanggung jawab keluarga. Minimal sama anggota keluarga kita, keluarga besar kita, masih ada mertua kita belum bertobat. Masih ada layak kita yang masih minum-minum. Masih ada maaf ya, inang bau kita yang hampir cerai. Tanggung jawabmu. Jangan engkau asik-asik di gereja ini memuji menyembah Tuhan. Engkau tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana caranya? Doa rampas. Aku berdoa buat mama si Edo ini. Aku berdoa, aku tarik dalam masuk dalam kerajaan Allah. Sadar tidak sadar, tinggal tunggu timingnya. Engkau akan terheran-heran. Engkau bilang, gereja Ma Edo, iyalah. Aku udah bertobat. Luar biasa. Surga, satu aja yang bertobat, tepuk tangan. Apalagi masuk ke gereja ini 10 orang, 20 orang, 100 orang. Bukankah surga bersuka cita, amin. Jadi kalau saudara datang, enggaknya datang menikmati Tuhan. Bawa jiwa, biar dia ketemu Tuhan. Siapapun ketemu Tuhan, pasti berubah. Ku naikkan syukurku
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besarlah setiamu atas kami. Besarlah setiamu atas orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Besarlah setiamu dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Baik di kantor di mana kami kerja, baik di lingkungan kami. Sebab itu kami berdoa buat mereka. Tuhan, kami rampas mereka, kami rebut mereka dari api menuju kebinasaan. Kami berkata, masuklah ke gereja Tuhan, masuklah ke gereja Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya akan ada pertobatan yang besar di atas keluarga kami di dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Nya Tuhan sehingga kami mengerti, bahkan bukan hanya mengerti, kami melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Beri tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar nama-Mu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Di bulan Maret ya, itu kita hari Jumat tanggal 7 ya, tanggal 7 kita ada 2 kali. Bulan April Jumat Agung kita ada 2 kali ibadah di tempat ini seperti biasa, jam 9 dan jam setengah 11. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, di ibadah yang kedua ini Tuhan, kami sungguh diberkati. Biarlah lewat hidup kami boleh melihat seisi keluarga kami diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Ramon Sidabalok yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu. Hikmat, kekuatan, marifat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Berkati Tuhan istri, anak-anak, bahkan cucu daripada hamba-Mu berkati. Bahkan pelayanan, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Kemanapun berjalan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan sudah memberi.
berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Berkat mata seluruh pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat. Berkati Tuhan. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembokmu, diberkatilah purim. Sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu. Berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang emas dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu. Hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.